Pemanah kuda suku Mongol adalah sosok ikonik dalam sejarah peperangan yang terkenal. Keterampilan luar biasa mereka dalam memanah mengantarkan keberhasilan kekaisaran Mongol mendunia. Bahkan Abbasiyah sekalipun berhasil ditaklukkan, dan Baghdad yang merasakan kejayaan selama berabad-abad pun dibuat hancur lebur. Pada abad 12, Abbasiyah betul-betul dalam kehancuran. Bangsa Mongol yang dipimpin Hulagukan datang menghajar. Abbasiyah hancur dan bangunan intelektual Islam yang dibangun berabad-abad itu rapuh begitu saja. Warisan keilmuan di kota Baghdad sebagian besar dimusnahkan. Sungai Tigris bahkan menghitam akibat tinta buku-buku Baitul Hikmah yang mencair. Dan konon, kitab-kitab itu dijadikan jembatan oleh kuda-kuda tentara Mongol. Peristiwa ini adalah sejarah tragis yang terjadi sepanjang sejarah peradaban Islam. Serangan tentara Mongol ke Abbasiyah telah mengorbankan sekitar 1,7 juta Muslim. Mayat-mayat bergelimpangan hingga tidak terurus. Padahal secara logika tidak mungkin sebuah imperium sebesar Daulah Abbasiyah yang telah mapan hancur lebur begitu saja menghadapi serangan bangsa Mongol. Namun sayangnya, itulah fakta yang tercatat dalam sejarah Abbasiyah yang pada gilirannya harus menemui kehancuran. Namun, siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya dalam perjalanan sejarah ditemukan fakta yang menarik. Jutaan orang-orang suku Mongol berbondong-bondong masuk Islam. Selain karena sepupu Hulagukan yang masuk Islam, salah satu sumbernya dari seekor anjing yang tidak terima karena Nabi Muhammad dihina. Setelah kejadian ini, puluhan ribu suku Mongol memeluk agama Islam. Suatu saat, para pembesar Nasrani mengadakan sebuah pesta besar untuk merayakan kenasranian salah satu putra Raja Mongol. Sebuah pesta yang meriah karena suku yang mampu menghancurkan Baghdad itu telah masuk Nasrani. Dan ini jelas akan memperkuat ketentaraan Salibis dalam memerangi umat Islam. Di tempat itu juga ada seekor anjing pemburu yang terikat dengan kuat. Anjing itu terlihat jinak, mengeluarkan lidah sambil mengamati orang-orang yang sedang asik berpesta. Di tengah pesta, salah seorang dari mereka yang bekas tentara salib angkat bicara. Ia berdiri tidak jauh dari tempat anjing itu terikat. Ia pun mendapat perhatian dari hadirin dan memandangnya. Dengan lantangnya, ia mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Sumpah serapah pun muncul dari mulutnya. Dan di tengah ia mencaci Nabi Muhammad, anjing di sampingnya tampak menggeram dan gelisah. Ia meronta seolah tidak tahan dengan keadaan di sekitarnya. Anjing itu pun akhirnya mampu melepaskan ikatannya dan langsung mencakar. Dan seketika peserta pesta terkejut, terkesiap dengan aksi spontan anjing itu. Dengan susah payah, mereka menyingkirkan anjing itu dan mengikatnya kembali dengan kuat. Di antara mereka, ada yang mengatakan, "Itu akibat ucapanmu yang mencaci Nabi Muhammad." Tidak begitu, anjing ini jiwanya jinak dan lunak. Ia hanya melihatku mengangkat tangan hingga menduga aku akan memukulnya, kata pencaci Nabi. Setelah dirasa reda, lelaki yang mantan tentara salib itu kembali berdiri dan mencaci Nabi Muhammad SAW. Bahkan hinaannya kini lebih keras lagi. Sementara anjing di sampingnya terus menampakkan geram, mengamuk, dan memberontak kuat, hingga tali pengikat kembali putus. Anjing itu langsung melompat dan menerkam lehernya di hadapan banyak orang. Anjing itu berada di atas tubuh dan terus mengoyak-ngoyak lehernya. Akhirnya, pencaci Nabi itu pun tewas di tempat. Orang-orang yang hadir tercengang.
Jamaluddin, sumber kisah ini, mengatakan, "Aku melihat anjing itu menggigit tenggorokan pria Nasrani itu dengan taring tajamnya." Kisah ini ditulis oleh banyak sejarawan, di antaranya oleh Az-Zahabi dalam Mu'jamus Syuyukh, dan dikutip kembali oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Ad-Durar al-Kamina. Hikmah dari kejadian ini, sekitar 40.000 dari suku Mongol memeluk agama Islam. Kutipan oleh Az-Zahabi di akhir penulisan kisah ini. Kisah ini juga populer di kalangan bangsa Mongol. Hingga pada perjalanan tahun-tahun berikutnya, banyak dari bangsa Mongol di beberapa kawasan, sebagian besar memeluk agama Islam. Namun demikian, sebelum itu, salah seorang raja bangsa Mongol bernama Barkakan atau Berkehkan, pemimpin Golden Horde, sudah masuk Islam. Barkakan, sepupu Hulagukan penghancur Baghdad itu, masuk Islam pada tahun 650 Hijriah. Persinggungan sepupu Hulagukan ini dengan Islam setelah ia bertemu dengan seorang ulama di daerah Najjari bernama Najmuddin Az-Zahidi. Ia bertemu Syekh Najmuddin setelah ia kembali dari ibu kota bangsa Mongol. Saat itu, Barkakan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Islam, dan Syekh Najmuddin menjawab semua pertanyaan dari Barkakan dengan jelas serta lancar. Rupanya, hawa keimanan merasuk ke dalam dirinya, sehingga Barkakan meminta Syekh Najmuddin agar membuatkan ringkasan berisi argumentasi ajaran Islam, dan menjelaskan ketidakabsahan kepercayaan bangsa Mongol dan bagaimana cara menanggapi orang-orang yang menyalahi dan mengingkari Islam. Syekh Najmuddin Az-Zahidi pun menulis sebuah ringkasan sesuai permintaan dari Barkakan. Setelah membacanya, ia masuk Islam dengan keyakinan yang tulus. Ia pun kemudian berjanji akan mendukung Islam sepenuhnya. Setelah Barkakan berkuasa di Golden Horde, ia menyiarkan Islam. Ia membangun masjid di ibu kota Sarai yang sekarang sudah menjadi bagian dari Rusia. Ia memperluas kota Saratov sebagai pusat peradaban bernafaskan Islam. Tidak hanya itu, ia beraliansi dengan dinasti Mamluk untuk melawan sepupunya, yaitu Hulagukan yang telah menghancurkan kota Baghdad. Hulagukan sempat kewalahan dalam menghadapi pasukan sebangsanya yang dipimpin oleh sepupunya Barkakan yang telah masuk Islam dan bersekutu dengan dinasti Mamluk. Hulagukan beraliansi dengan tentara Salibis untuk menghadapinya. Tidak hanya itu, anaknya yang bernama Abakakan dikawinkan dengan putri kaisar dari Konstantinopel. Meski Abakakan tidak sepenuhnya masuk Nasrani, tetapi istrinya dipenuhi dengan pendeta Nasrani. Dia juga mengutus putra kerajaan ke Eropa untuk belajar agama, sekaligus memperkuat persekutuan melawan Islam. Pada tahun 1274, Abakakan juga mengutus 12 duta besar kerajaan Mongolia ke Komplek Lion. Pemimpin duta besar ini kemudian dibaptis dengan harapan Abakakan juga ikut agama Nasrani. Namun demikian, harapan itu ternyata harapan kosong. Malah kemudian terjadi peristiwa membanjirnya orang-orang Mongol memilih Islam sebagai agamanya. Saudaranya, Tengku Dar Ahmad, juga memeluk agama Islam setelah dibaptis dengan nama Nikola. Peristiwa anjing seperti dalam kisah sebelumnya diyakini juga terjadi dalam persinggungan ini. Pertempuran terbesar antara dua cucu Genghis Khan terjadi di Ain Jalut yang terjadi pada tahun 658 Hijriah yang kemudian dimenangkan oleh umat Islam. Kemenangan umat Islam di Ain Jalut juga tidak lepas dari peran Barakakan yang telah bergabung dengan dinasti Mamluk bersama besannya Zahir Baibars. Perang Ain Jalut terjadi 2 tahun setelah Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan. Hampir setengah dunia Islam sudah hancur karena invasi bangsa Mongol, terutama di wilayah Asia. Sementara Mesir yang berada di kekuasaan Mamalik dianggap sebagai benteng terakhir bagi umat Islam kala itu.
Pasukan Mongol dapat dipukul mundur oleh dua panglima jenius Mamalik saat itu, yaitu Saifuddin Qut dan Zahir Baibars. Baibars menggunakan taktik hit and run, yaitu serangan mendadak singkat, mundur sebelum musuh dapat merespon dengan kuat, dan terus-menerus bermanuver untuk menghindari keterlibatan penuh dengan musuh-musuhnya. Pada akhirnya, Hulagukan harus mundur dari Ain Jalut dan menjadi tanda kekalahan pertama dari dua kekalahan yang akan dihadapi bangsa Mongol dalam upaya mereka untuk menyerang Mesir dan tanah Syam. Semuanya juga tidak lepas dari peran Barkakan, sepupu Hulagukan yang telah masuk Islam bersama pasukannya. Keislaman bangsa Mongol yang terus mengalir di beberapa kawasan merupakan tanggapan nyata terhadap mereka yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang saja. Meskipun Mongol menduduki dan menghancurkan sebagian besar kota-kota Islam, pada akhirnya mereka menemukan Islam sebagai agama tepat untuk diyakini. Sebuah keajaiban saat Allah membalikkan hati orang-orang yang benci pada Islam seketika beralih mencintai Islam, berkat seekor anjing yang mengerti bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia di muka bumi. 20 tahun kemudian, bangsa Mongol sendiri telah menerima Islam sebagai agamanya. Abad keemasan Islam yang terpancang pada nama besar dinasti Abbasiyah harus berakhir di tangan bangsa Mongol. Pada tahun 656 Hijriah bersamaan dengan 1258 Masehi, serangan Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan menghancurkan Baghdad hingga rata dengan tanah. Pengetahuan yang dihimpun selama ratusan tahun dan tersimpan di perpustakaan Baghdad bernama Baitul Hikmah musnah dalam sekejap. Sebelum itu, dinasti Abbasiyah dengan segala kebesarannya telah menjadi kiblat peradaban dunia dalam berbagai bidang keilmuan. Bukan hanya dalam agama, melainkan filsafat, fisika, hingga kedokteran mengarah pada kota Baghdad, ibu kota Abbasiyah. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali adalah salah satu produk Baitul Hikmah yang terkenal dengan kajian para ilmuwan. Namun demikian, semuanya harus hancur oleh serangan kekuatan dari timur. Hulagukan, cucu Genghis Khan, memimpin bangsa Mongol melakukan serangan yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh umat Islam, sehingga Baghdad betul-betul hancur dengan kubangan darah umat Islam. Saat itu, bisa dibilang tidak ada kekuatan di sebelah manapun di sudut bumi ini yang mampu membendung kegilaan Mongol sejak Genghis Khan menyatukan bangsa Mongol. Konon, 2/3 dari luas daratan bumi dalam genggaman bangsa itu. Termasuk yang selamat adalah dua kota suci umat Islam, yaitu Makkah dan Madinah. Namun demikian, ambisi bangsa Mongol harus kandas setelah peristiwa besar di Ain Jalut yang terjadi pada tahun 25 Ramadan tahun 685 Hijriah atau 3 September 1260 Masehi. Di perang Ain Jalut, kaum muslimin mengalahkan tentara Mongol hingga bisa dipukul mundur. Perang Ain Jalut terjadi 2 tahun setelah Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan yang terjadi pada tahun 658 Hijriah. Baghdad sebagai kota peradaban dunia Islam hancur lebur setelah dikepung selama 15 hari dan genosida selama sepekan setelah dikuasai. Ratusan ribu umat Islam dibantai, bahkan yang menyebut jutaan. Kitab-kitab warisan umat Islam dibakar dan dibuang ke Sungai Tigris. Hampir setengah dunia Islam sudah hancur karena invasi bangsa Mongol, terutama di wilayah Asia. Mongol di bawah kepemimpinan Hulagukan terus bergerak ke arah Syria. Ia ingin mencapai impian kakaknya, yaitu Genghis Khan, untuk menguasai dunia.
terutama kawasan Islam. Mekah dan Madinah tentu menjadi incaran paling penting. Tidak bisa dibayangkan jika dua kota suci umat Islam ini jatuh ke tangan non-Muslim, apalagi Baghdad sudah diobrak-abrik oleh bangsa Mongol sedemikian brutal. Sebuah peradaban yang berdiri selama 5 abad itu harus hancur kurang dari sebulan. Karena itu, Mesir dianggap sebagai benteng terakhir umat Islam di kala itu. Mesir menjadi kawasan pergerakan Mongol hingga Sultan Saifuddin Qut selaku penguasa Mamluk menyadari adanya ancaman besar bangsa Mongol pada kekuasaannya. Jika Daulah Abbasiyah bisa dihancurkan sedemikian rupa, Daulah Mamluk tentu tidak akan selamat dari ambisi bangsa Mongol. Pemimpin Mongol bernama Katbugakan mengirimkan surat ancaman kepada Qut yang bunyinya, "Kami telah mengepung tanah, membuat anak yatim piatu, menghukum dan membunuh orang, menghancurkan kehormatan para raja. Apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri dari kami? Suatu saat Anda akan tahu apa yang akan datang ke arah Anda." Sultan Saifuddin menanggapi surat itu tidak seperti penguasa lainnya. Dia menjawab surat Mongol dengan membunuh delegasi dan menggantung tubuhnya di Kairo. Aksi ini kemudian membangkitkan semangat dan meningkatkan moral pasukan dan rakyat Mesir. Ketika jawaban Saifuddin tiba, bangsa Mongol menyadari bahwa di Mesir mereka menghadapi penguasa yang berbeda. Pada akhirnya, pergerakan Mongol bisa dihadang oleh dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir di pertempuran Ain Jalut pada 25 Ramadan tahun 685 Hijriah atau 3 September tahun 1260 Masehi. Perang Ain Jalut terjadi di sebuah kawasan di Palestina yang akhirnya menjadi medan perang fenomenal yang menjadi saksi sejarah pembungkaman ambisi Hulagukan dari Mongol untuk menguasai wilayah Islam. Pertempuran panjang yang dimenangkan oleh umat Islam itu dari dinasti Mamluk di bawah Panglima Muhammad Saifuddin Qut dengan komandan perang bernama Ruknuddin Az-Zahir Baibars. Pada awal pertempuran, bangsa Mongol bisa menguasai pertempuran. Sayap kanan pasukan Mongol mulai mendominasi sayap kiri pasukan Muslim, sehingga pasukan Muslim mulai mundur. Dan tanpa disadari oleh Mongol bahwa kemunduran umat Islam ternyata bagian dari taktik perang. Umat Islam berpura-pura mundur untuk menjebak Mongol yang kemudian menyergap dan mendorong mereka ke tempat sempit di kawasan Ain Jalut. Jenderal perang Mongol bernama Katbugakan yang dimabukkan oleh kemenangan masa lalu akhirnya jatuh ke dalam perangkap Ruknuddin Baibars. Dan tentara Mongol pun diserang dari dua sisi hingga terpojok. Kendati demikian, orang-orang Mongol terus menekan dengan keras, berusaha melawan dengan meningkatkan serangannya. Umat Islam sempat kewalahan dengan serangan brutal bangsa Mongol, hingga Saifuddin Qut naik ke atas batu dan melepaskan helm perangnya. Ia berteriak lantang, mendesak pasukannya untuk terus berperang dan pantang mundur. Melihat pimpinan mereka yang menghunus pedang dan bertempur gila-gilaan menembus barisan musuh, semangat pasukan Islam bangkit kembali dan segera mengikuti Saifuddin Qut. Dalam beberapa saat, kondisi berbalik arah, di mana pasukan Muslim bisa menekan Mongol dan menguasai medan. Ruknuddin Baibars membantai tentara Mongol dan memukuli mereka dengan cara yang belum pernah dilakukan dalam sejarah terhadap bangsa Mongol. Dan Katbugakan ditangkap oleh Baibars dan dibunuh. Dalam kondisi itu, tentara Mongol benar-benar kalah dan hancur. Kehebatan mereka yang tidak pernah terkalahkan ternyata harus dipatahkan oleh tentara Mesir. Berita tentang kekalahan Mongol di Ain Jalut menyebar seperti api di tumpukan daun kering yang membangkitkan gairah perjuangan kaum Muslim di beberapa wilayah yang telah dikuasai Mongol. Mereka mulai berani memberontak, bahkan di beberapa kawasan sudah direbut kembali,
seperti Suriah dan Palestina yang dapat dibebaskan dari cengkraman Mongol. Pertempuran Ain Jalut menandai awal dari kemunduran penaklukan Mongol dan merupakan pertama kalinya pasukan Mongol dipukul mundur secara permanen dalam pertempuran langsung di medan perang. Pasukan Mongol dapat dipukul mundur dan bahkan kalah telak oleh tentara dinasti Mamluk dengan dua panglimanya yang jenius. Kemenangan umat Islam di Ain Jalut menjadi sangat penting karena setelah Baghdad dan Damaskus jatuh, tentara Mongol bergerak menuju Maroko serta Mesir, benteng terakhir bagi umat Islam di muka bumi. Jika mereka menduduki dua wilayah ini, maka tidak akan ada penghalang bagi bangsa Mongol untuk menguasai tanah suci Mekah dan Madinah. Pada peristiwa Ain Jalut, Hulagukan tidak berada di lokasi pertempuran. Ia pulang ke Mongol karena kematian Mongkekan yang terbunuh dalam pertempuran melawan dinasti Song. Sebagian tentara berkuda juga ikut mengantar kepulangan Hulagukan. Sebenarnya, Hulagukan telah memerintahkan Katbugakan untuk tidak terlibat dalam peperangan sampai dia kembali dari acara pemakaman tetua Mongol. Namun demikian, setelah perang Ain Jalut, ia tidak pernah kembali ke Suriah. Ia sibuk melawan serangan dari sepupunya yang telah masuk Islam bernama Barkakan atau Berkekan. Berkekan yang juga punya hubungan dengan Baibars membuat Hulagukan benar-benar pusing hingga konsentrasinya betul-betul pecah dan bahkan menjalin hubungan dengan tentara salib untuk mencari dukungan. Dengan demikian, badai kelam yang muncul dari Mongolia yang menguras darah kaum muslimin yang menindas selama 40 tahun berakhir di tangan Sultan Qut dan Ruknuddin Baibars di medan Ainun Jalut dan Berkekan di sisi yang lain. Bahkan setelah itu, Mongol juga menyerang wilayah Muslim beberapa kali, tetapi kesan tidak terkalahkan dari mereka sudah hilang. Umat Islam bisa bangkit melawan serangan mereka di mana-mana. Ain Jalut itu juga menandai kekalahan pertama dari dua kekalahan besar yang akan dihadapi bangsa Mongol dalam upaya mereka untuk menyerang Mesir dan negeri Syam. Satu yang lainnya adalah pertempuran Marjus Sofar yang terjadi pada tahun 1303 Masehi. Allah menakdirkan di saat-saat setelah Ain Jalut, Hulagukan dibuat sibuk dengan konflik internal Kekaisaran Mongol. Allah menakdirkan sepupunya Berkekan masuk Islam hingga membuat kacau Mongol. Dan hal ini belum menghitung konflik lainnya di dalam kekuasaan Mongol, yang pada akhirnya konflik itu mencegah Hulagukan untuk menggunakan kekuatan penuhnya melawan Mamalik yang membalas kekalahan penting di Ain Jalut. Ketika Mongol mengganas dengan menaklukkan dunia, umat Islam merasa risau. Amukan mereka itu sampai ke kota Makkah dan Madinah. Namun akhirnya mereka terhentikan oleh pasukan Mamluk dari Mesir di Ain Jalut di kawasan Palestina. Kemenangan Mamluk ini juga tidak lepas dari peran Berkekan, sepupu Hulagukan yang terus merecoki pertahanan Mongol sehingga sulit menghimpun kekuatan untuk melakukan balas dendam. Genghis Khan betul-betul tampil dalam panggung sejarah peradaban. Dia terbentuk sebagai penakluk dan menjadi salah satu pemimpin legendaris yang pernah ada di muka bumi. Dia dikenal karena penaklukannya yang tidak tertandingi serta kebrutalan yang mengerikan, dengan menyatukan suku-suku, kemudian menggiring mereka untuk melintasi hamparan luas Asia dan Eropa, sehingga satu persatu kerajaan besar berhasil ditaklukkan. Di bawah pengaruh Genghis Khan, kekuasaan Mongol berkembang hingga menguasai Asia Tengah, sebagian dari Timur Tengah, dan timur semenanjung Korea.
Khurasan menjadi wilayah yang pertama dicaplok setelah berhasil mempropaganda umat Islam hingga terjadi perang saudara. Genghis Khan masuk melalui jalur Samarkand pada tahun 627 Hijriah. Strategi adu domba untuk memperlemah umat Islam di Khurasan betul-betul sangat ampuh, sebelum akhirnya mereka melakukan serangan besar-besaran yang menewaskan sekitar 700.000 umat Islam. Bahkan pihak yang pro terhadap Mongol pun dibantai habis setelah senjatanya dilucuti pada 4 Muharram tahun 617 Hijriah. Sebelum pembantaian, Genghis Khan mengucapkan pidato yang sangat masyhur. Mereka sanggup memerangi saudara-saudaranya sendiri demi kita. Padahal kita hanyalah orang asing bagi mereka. Orang-orang yang semacam ini mustahil kita beri kepercayaan. Dari Khurasan, Genghis Khan terus bergerak hingga menguasai Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, hingga Iran. Wilayah taklukannya seluas benua Afrika menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan saat itu. Hingga akhirnya, Genghis Khan meninggal pada tahun 1227 Masehi saat usianya mencapai 65 tahun. Kekaisarannya kemudian dibagi menjadi 4 yang dikuasai oleh putranya. Salah satunya Tuloi Khan yang menurunkan Hulagu-Khan dan memiliki ambisi yang sama dengan kakeknya. Ambisi itu dipengaruhi oleh ibunya yang sering bercerita tentang kakeknya. Hulagu-Khan memiliki ambisi untuk melanjutkan keinginan kakeknya menguasai dunia, hingga ia mengerahkan pasukannya ke Syam serta Baghdad. Konon kematian ayahnya karena luka dalam pertempuran dengan umat Islam. Baghdad yang menjadi kiblat peradaban keilmuan itu akhirnya betul-betul hancur oleh Hulagu-Khan. Abbasiyah yang telah berkuasa selama 5 abad tidak berkutik setelah dikepung selama 13 hari. Ribuan koleksi keilmuan yang terkumpul selama ratusan tahun itu dibuang ke Sungai Tigris hingga menghitam oleh tinta yang mencair bersama darah ulama. Selain melakukan pemberangusan koleksi perpustakaan di Baitul Hikmah, pasukan Mongol membantai ribuan umat Islam. Semua kekejian itu disaksikan oleh Al-Mu'tasim, khalifah terakhir Abbasiyah. Ia dipaksa untuk melihat rakyatnya mati dibunuh dengan kejam, sebelum akhirnya ia digulung di dalam karpet, digelundungkan, dan diinjak-injak oleh kuda-kuda tentara Mongol sampai meninggal. Sebuah pemandangan yang sulit terbayangkan oleh umat Islam yang telah merasakan kemajuan. Sementara di pihak lain, cucu Genghis Khan yang bernama Berke Khan masuk Islam pada tahun 650 Hijriah atau 1252 Masehi. Ia menjadi orang pertama dari Raja Mongol yang masuk Islam. Ia mewarisi kekuasaan ayahnya, suku Mongol Utara, setelah kakaknya Batu Khan meninggal dunia. Kekuasaan Berke Khan di bagian barat laut yang sekarang menjadi Rusia, Ukraina, Moldova, Kazakhstan, dan Kaukasus. Setelah Berke Khan masuk Islam di Bukhara, ribuan orang Mongol di utara ikut masuk Islam. Berke Khan menjadi seorang Muslim yang taat dan menghidupkan Islam di Sarayov sebagai ibu kota Mongol Utara yang sekarang masuk wilayah Rusia dengan membangun sebuah masjid. Berke Khan akhirnya mengubah sejarah kelam bangsa Mongol di mata dunia Islam. Darinya tercatat bahwa Mongol tidak sepenuhnya sebagai bangsa yang menghancurkan Islam. Bahkan, Berke Khan juga dicatat di antara orang yang menyelamatkan 2 tanah suci dari amukan Hulagu-Khan. Sejak tahun 653 Hijriah atau 1255 Masehi, pertempuran keduanya secara terus-menerus terjadi hingga ke beberapa generasi setelahnya. Berke Khan juga menjalin kerjasama dan hubungan yang luas dengan dinasti Mamluk di kawasan Mesir.
Bahkan, ia menikahkan putrinya dengan Raja Az-Zahir Baibas dari dinasti Mamluk, yang memiliki putra dengan nama yang sama, yaitu Berkekan. Kerjasama keduanya kemudian mempertahankan banyak wilayah Islam, seperti Mesir dan bahkan dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah. Berkekan juga terus melancarkan serangan pada Hulagukan dan putra-putranya bersama Az-Zahir Baibas. Pada tahun 658 Hijriah atau 1260 Masehi, tentara Hulagukan harus takluk dengan kekalahannya dalam pertempuran panjang di Ain Jalut setelah menguasai Syam. Sebuah perang yang menyelamatkan umat Islam dari pemberangusan ekstrim yang dilakukan bangsa Mongol. Setelah kekalahan pasukan Mongol di Perang Ain Jalut, Hulagukan menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk membalas kekalahan di tahun 1262 Masehi. Ia pun bersumpah untuk menaklukkan Yerusalem, kemudian Mekah dan Madinah. Dengan kekuatan militernya yang besar, dirasa cukup mampu bagi Hulagukan untuk mengalahkan Mamluk. Namun demikian, mereka dihadang oleh pasukan Berkekan yang telah bersumpah membalas apa yang telah dilakukan oleh sepupunya di kota Baghdad. Maka terjadilah pertempuran antara dua sepupuan itu di wilayah Kaukasus dan sekitar Sungai Terek, yang terletak di utara Kaukasus, yang kini berada di bawah kekuasaan Georgia pada tahun 1262, antara Ilkhanate yang dipimpin oleh Hulagukan serta Horde Emas di bawah pimpinan Berkekan. Hulagukan dan tentaranya terus melancarkan serangan dan mengejar sehingga sampai ke Sungai Terek. Di Sungai Terek, Nogaikan, tangan kanan dari Berkekan, melakukan serangan mengejutkan saat tentara Hulagukan menyeberangi Sungai Terek. Serangan itu membuat mereka mundur dan terpaksa kembali melintasi Sungai Terek untuk kali kedua. Saat melintas kali keduanya ini, air Sungai Terek yang sedang membeku itu retak, lalu pecah sehingga pasukan Hulagukan yang berada di atasnya tenggelam ke sungai dingin itu. Hikmah dari kejadian ini, ketika Berkekan memproklamirkan diri sebagai musuh Hulagukan, wilayah-wilayah Islam terlindungi, tidak terjadi seperti yang dialami oleh kota Baghdad. Bahkan, sejarawan mengatakan, andaikan tidak karena ada Berkekan, bisa jadi kota suci umat Islam seperti Baitul Maqdis, Mekah dan Madinah menjadi sasaran amukan bangsa Mongol. Sebab setelah kejadian ini, Hulagukan tidak mampu lagi membalas kekalahan dari Daulah Mamluk dari Mesir. Selain itu, Hulagukan juga tidak pernah kembali lagi ke Syam, wilayah Islam yang pernah dikuasai. Tidak ubahnya resolusi jihad yang digaungkan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari saat mengusir penjajah di 22 Oktober tahun 1945. Kemenangan umat Islam melawan Mongol di Ain Jalut juga tidak lepas dari peran para ulama. Ambisi Mongol untuk menguasai kawasan Islam, termasuk Mekah dan Madinah, kandas pada 25 Ramadan tahun 685 Hijriah. Atau 3 September tahun 1260 Masehi. Dinasti Mamluk di Mesir menghentikan pergerakan mereka dengan memberikan kekalahan yang memalukan. Peran ulama juga hadir dengan fatwa hukumnya hingga memotivasi umat Islam untuk melawan serangan Mongol. Keganasan Mongol hampir tak terbendung sejak Genghis Khan mampu menyatukan bangsa Mongol yang terserak menjadi kekuatan baru di tengah kancah militer. Orang Mongol dengan kemampuan memanahnya yang ikonik ditopang dengan kelihayan berkuda menjadikan tentara Mongol sangat sulit tertandingi. Bahkan beberapa kawasan Islam di daerah timur satu persatu jatuh, dan mereka tak hanya melakukan perusakan tetapi juga pembantaian. Para prajurit Mongol memperlakukan tawanan dengan sadis
memaksa mereka untuk masuk ke dalam lubang besar. Setelah semua orang dijejalkan, orang-orang Mongol akan menyalakan api di dasar lubang, memanggang para tahanan hidup-hidup. Dalam satu insiden mengerikan, bangsa Mongol menggunakan metode ini pada lebih dari 500 tentara Rusia. Para prajurit Mongol sangat bangga dengan hasil karya mereka, sehingga mereka membangun piramida dari tubuh dan tulang manusia. Sebelum merambah ke kota Baghdad, Genghis Khan meninggal dunia. Namun kemudian ambisi itu disalurkan oleh cucunya yang bernama Hulagu Khan. Hulagu Khan betul-betul mewujudkan ambisi kakeknya hingga menjadikan Syria atau Sam serta kota Baghdad porak-poranda. Kota Baghdad yang berdiri megah sebagai peradaban Islam selama 5 abad dijatuhkan dengan kubangan darah ulama dan cendekiawan setelah pengepungan 13 hari. Saat kota Baghdad jatuh, sungai Tigris menjadi hitam oleh cairan tinta dari buku-buku dan darah kaum muslimin yang dibuang. Jatuhnya kota Baghdad adalah bencana yang paling besar sehingga membuat sejarawan muslim bernama Ibnu Athir pernah menulis, "Aku sengaja menolak menjelaskan tragedi ini untuk waktu yang lama, karena aku membencinya." Setelah Syria dan kota Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol, mereka terus bergerak ke arah barat daya. Hulagu Khan ingin melanjutkan ambisi kakeknya, Genghis Khan, untuk memperluas kekuasaan dengan melakukan invasi ke seluruh dunia. Beberapa kawasan Islam di wilayah timur sudah banyak yang dikuasai, menyisakan Mesir, kemudian berlanjut ke 3 tanah suci umat Islam, yaitu Yerusalem, Makkah, dan Madinah. Pergerakan Mongol akhirnya terhenti di sebuah kawasan di Palestina, tepatnya di Ain Jalut. Tentara Mongol harus menerima kekalahan dari tentara Mamluk dari Mesir di bawah Sultan Muhammad Saifuddin Qut dengan komandan perang bernama Ruknuddin Baibars. Dalam perang yang sampai memakan waktu 5 hari itu, umat Islam mampu memecahkan mitos bahwa tentara Mongol sangat sulit dikalahkan dengan kepiawaian memanah dari atas kuda itu. Tentara Mongol betul-betul dipermalukan hingga memantik perlawanan umat Islam yang telah mereka kuasai. Setelah Baghdad jatuh, dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir sudah membaca pergerakan Mongol. Baibars selaku panglima pasukan menemui Saifuddin Qut dan menyampaikan kewaspadaan atas pergerakan Mongol yang telah menghancurkan kota Baghdad. Dan jelas, ancaman dari timur ini betul-betul sangat serius. Betul saja, mereka didatangi oleh delegasi Mongol yang membawa surat ancaman. Surat itu berbunyi, "Kami telah mengepung tanah, membuat anak yatim piatu, menghukum dan membunuh orang, menghancurkan kehormatan para raja. Apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri dari kami? Suatu saat Anda akan tahu apa yang datang ke arah Anda." Membaca surat itu, Sultan Saifuddin Qut memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia membunuh delegasi dari Mongol dan menggantung tubuhnya di Kairo. Sebuah tindakan berani dan cukup menantang. Setelah kejadian itu, Mongol menyadari bahwa mereka telah menghadapi kerajaan yang berbeda. Sultan Qut juga menyadari bahwa jawabannya dengan membunuh delegasi Mongol akan mendapat reaksi yang penuh kemarahan. Dia pun mulai melakukan persiapan dengan menggalang kekuatan. Untuk mencapai persatuan, dia mengirimkan Ruknuddin Baibars agar menemui beberapa kepala suku Muslim yang tersebar di kawasan Arab. Baibars akhirnya mampu menyatukan mereka untuk melawan musuh bersama yang bernama Mongol. Kebersatuan itu juga tidak lepas dari peran para ulama, seperti Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam dan ulama Sufi Abul Hasan Asyadili dari Maroko. Sultan Qut juga menyadari akan pentingnya peran para ulama dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dia memohon bantuan kepada Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam, seorang ulama asal Damaskus yang berada di Mesir,
dan Syekh Abdul Hasan Asyadili asal Maroko. Kepada Imam Zainuddin bin Abdissalam, Sultan Qut meminta fatwanya tentang jihad melawan Mongol dan fatwa agar negara bisa menarik pajak lebih pada rakyat untuk kepentingan perang itu. Imam Ibnu Abdissalam menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat menarik pajak baru kepada rakyat sampai gubernur, pangeran, dan semua menteri menghabiskan semua kekayaan pribadi mereka, berikut semua kerabat mereka untuk kepentingan negara. Syarat ini pun dilaksanakan, yang akhirnya jumlah dana yang dibutuhkan terpenuhi tanpa mengenakan pajak baru pada rakyat. Orang-orang yang menyaksikan seluruh proses dengan mata mereka sendiri menjadi tergerak hatinya untuk setia dan mendukung perjuangan Mamluk dengan tulus. Saat itu, Imam Izzuddin bin Abdissalam sudah memasuki usia sepuh hingga beliau tidak bisa ikut berperang. Kendati demikian, fatwanya tentang jihad mampu menggelorakan semangat perjuangan umat Islam. Fatwa jihad Imam Izzuddin bin Abdussalam menggema ke seluruh kawasan hingga gelombang dukungan masyarakat mengalir dengan deras. Sementara Syekh Abdul Hasan Asyadili menyerukan agar umat Islam meneguhkan keimanan dan kembali kepada Allah. Akhirnya, pesan semangat dari para ulama itu menjadikan pasukan Mamluk menjadi kuat, tergerak atas dasar keimanan, dan siap menghadapi Mongol. Secara praktis, komando pasukan berada di bawah Ruknuddin Baibars. Dalam pidato apel pasukan, Baibars berkata, "Biarkan waktunya tiba. Kita akan memberitahu orang barbar ini bahwa mereka bukan satu-satunya yang tahu cara bertarung. Tetapi ada juga beberapa orang di dunia yang dapat mematahkan leher mereka." Setelah dirasa siap, mereka pun berangkat. Tetapi di tengah jalan, Baibars menerima informasi bahwa Hulagukan kembali ke Karakoram setelah mendengar kematian tetua Mongol dalam pertempuran melawan dinasti Song. Pasukan Mongol pun menjadi pecah, di mana prajurit utama Mongol yang berada di Suriah ditarik untuk mengiringi kepulangan Hulagukan. Yang itu menandakan bahwa pimpinan Mongol ini menganggap enteng kekuatan pasukan Qut. Tampuk kepemimpinan pasukan yang akan menghadapi muslimin diserahkan kepada Katbugakan. Baibars segera menyarankan Sultan Qut untuk menyerang bangsa Mongol, yang kemudian meminta Baibars untuk segera berangkat. Pasukan utama Qut maju menuju pantai Palestina, benteng terakhir tentara Salib. Di sini, Qut mengancam tentara Salib untuk tetap netral, meski sebenarnya mereka menawarkan bantuan tetapi ditolak. Sementara Baibars memilih jalur medan perang sendiri, yaitu di lembah yang dikelilingi pegunungan. Memasuki bulan suci Ramadan, semua perencanaan perang sudah siap. Qut menyusun komposisi pasukan utama. Mereka diarahkan untuk sementara agar bersembunyi di bukit-bukit di sekitar Ain Jalut. Dengan komando berada langsung di bawah Baibars. Bangsa Mongol akhirnya tiba di Ain Jalut, medan perang yang telah dikelilingi oleh tiga sisi pasukan Mamluk. Pada tanggal 15 Ramadan tahun 658 Hijriah, kedua belah pihak telah siap berperang. Pertempuran sengit pun terjadi selama berhari-hari, yang pada akhirnya pasukan Mongol dapat dipukul mundur oleh kaum muslimin. Baibars menggunakan taktik serangan mendadak secara singkat, mundur sebelum musuh dapat merespon dengan kuat, dan terus-menerus bermanuver untuk menghindari keterlibatan penuh dengan musuh. Sementara Qut mengakhiri perang dengan pergerakan pasukan di sekitar sayap musuh untuk mencapai posisi paling menguntungkan dalam menyerang. Pada akhirnya, pasukan Mongol harus mengakui kemenangan umat Islam. Imperium Mongol berhasil dikalahkan pada 25 Ramadan. Imperium Mongol berhasil dikalahkan pada 25 Ramadan tahun 685 Hijriah atau 3 September tahun 1260 Masehi. Dalam perang ini,
nyaris seluruh 20.000 pasukan Mongol dan sekutunya tewas mengenaskan. Dan inilah untuk pertama kalinya penjajah dari Asia Timur itu menderita kekalahan telak sejak era Genghis Khan. Padahal sebelumnya mereka menyapu bersih dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Pasukan Mongol ditakuti oleh semua penguasa karena selain kemampuannya dalam berperang, kelakuannya yang tidak manusiawi menjadi momok yang sangat menakutkan. Kemenangan dinasti Mamluk di Ain Jalut akhirnya membangkitkan semangat jihad beberapa wilayah yang telah dikuasai oleh Mongol. Kemenangan dinasti Mamluk di Ain Jalut pada akhirnya membangkitkan semangat jihad beberapa wilayah yang telah dikuasai oleh Mongol. Mereka berani memberontak dengan terang-terangan. Kemenangan ini juga berarti terjaganya seluruh peradaban Islam dari kepunahan situasi yang mungkin saja terjadi akibat serbuan membabi buta dari orang-orang yang berwatak brutal ini. Umpama mereka tidak terhenti di Ain Jalut, maka 3 kota suci, yaitu Yerusalem, Mekah, dan Madinah akan mereka kuasai. Dan hal itu sangat sulit rasanya untuk dibayangkan. Banyak yang beranggapan bahwa Mongol dengan Tartar adalah 2 bangsa yang berbeda. Sementara yang lain berasumsi bahwa keduanya adalah sama. Artinya, Mongol adalah Tartar dan Tartar adalah Mongol. Tetapi yang jelas, kehadiran mereka betul-betul menjadi catatan sejarah yang sulit terlupakan, terlebih bagi umat Islam yang mengalami luka yang sangat dalam akibat invasi mereka ke kota Baghdad. Kekuasaan mereka membentang dari Cina bagian timur hingga Kaspia di sisi barat. Meskipun mereka mendirikan kerajaan terbesar dalam sejarah yang membentang dari perbatasan Cina Timur hingga perbatasan Eropa Tengah, banyak yang membedakan antara bangsa Mongol dan sekutu mereka dari Tartar. Faktanya, orang-orang Mongol dan Tartar memang berbeda asal-usulnya. Hanya kemudian keduanya menyatu hingga sejarawan sering menyebut bangsa Mongol sebagai Tartar, sebab beberapa kabilah Tartar bergabung dengan Mongol dalam beberapa invasi mereka. Karena itulah juga tidak salah jika menyebut salah satunya Tartar atau Mongol untuk sebuah peristiwa yang melibatkan keduanya. Namun demikian, induk dari kelompok ini adalah Genghis Khan yang berasal dari Mongol, sehingga lebih dikenal dengan sebutan Mongol. Asal-usul Tartar kuno atau juga disebut Tatar kembali pada orang-orang Kafjak di Turki atau Turk yang secara etnik berbeda dengan bangsa Mongol yang berasal dari Mongolia. Kendati demikian, orang-orang Turk juga disebutkan berasal dari wilayah sekitar Asia Tengah dan Mongolia. Namun demikian, sejarawan masih berdebat apakah benar asal-usul Tartar adalah dari wilayah Asia Tengah atau Mongolia. Bahkan ada yang menyebut jika Genghis Khan berinduk sama dengan Tartar. Secara geografis, Tartar tinggal di dekat Asia Tengah, sedangkan Mongol tinggal di wilayah timur. Bahasa Tartar adalah bagian dari rumpun bahasa Turkik, sedangkan bahasa Mongol adalah rumpun dari bahasa Mongolik. Kelompok bahasa Mongolik dan Turkik tidak tergolong sebagai serumpun. Meski kemudian setelah bersatu di bawah komando Genghis Khan, keduanya memiliki banyak kesamaan kosakata karena penutur dari kedua kelompok bahasa itu telah berada dalam kekuasaan yang sama. Namun, terlepas dari perbedaan mereka, bangsa Mongol dan Tartar memiliki adat istiadat dan gaya hidup yang sama, yaitu nomaden. Mereka hidup dengan berternak dan memburu. Dan dengan karakter kehidupan yang sama itulah, Genghis Khan dapat menyatukan beberapa suku dan klan di antara Mongol dan non-Mongol, termasuk Tartar.
Tartar diintegrasikan ke dalam tentara Mongol pada awal abad ke-13 karena mereka dianggap sebagai bagian penting dari Kekaisaran Mongolia pada waktu itu. Pada titik kesimpulannya, meski bangsa Mongol beda dengan bangsa Tatar, tetapi kemudian mereka menyatu menjadi sebuah kerajaan besar. Dua bangsa yang menyatu ini, dalam sebuah adagium singkat diungkapkan, Tatar pasti Mongol, sementara Mongol belum tentu Tatar. Hal itu karena Tatar adalah bagian dari Mongol, sementara Mongol bukan bagian dari Tatar. Setelah mereka bersatu, kekuatan baru dalam militer terbentuk. Beberapa kawasan ditaklukkan dan dalam setiap pertempuran diakhiri dengan kemenangan. Beberapa wilayah berpenduduk Muslim di kawasan timur yang berbatasan dengan Mongol sudah banyak yang dikuasai. Daulah Khawarizmiyah menjadi sasaran pertamanya yang merasakan keganasan pasukan Genghis Khan. Pencapaian ini selain disebabkan kondisi sebagian besar negara yang menjadi sasaran invasi Mongol yang rapuh, tentara Mongol menggunakan berbagai strategi militer, kamuflase, kejutan, kebrutalan, dan ancaman yang menyebabkan teror pada hati musuh mereka. Pada akhirnya, dalam waktu yang singkat, Mongol membangun sebuah imperium besar yang mencakup Cina, India, Mesopotamia, Iran, Irak, Kaukasus, Georgia, Turki, Rusia, Bulgaria, Hungaria, Polandia, dan sekitarnya. Hal yang kemudian mengejutkan dunia saat pasukan Mongol menghancurkan Syam dan Baghdad. Penghancuran Baghdad dilakukan oleh generasi ketiga Genghis Khan yang bernama Hulagu Khan pada tahun 1258 Hijriah. Setelah Genghis Khan meninggal pada tahun 662 Hijriah atau 1227 Masehi, kekuasaannya yang luas itu terbagi menjadi 4, di mana Tatar menjadi bagian dari pecahan Golden Horde yang kebanyakan masyarakatnya memeluk agama Islam, terutama pada masa Berke Khan. Pasang surut terjadi dengan beragam konflik antar Mongol, hingga kemudian Tatar mampu mendirikan negara yang kuat di bawah kepemimpinan pemimpin militer terkenal Tamurleng hingga mampu mengalahkan Kesultanan Utsmaniyah dan merebut kekuasaannya. Tatar yang saat ini berjumlah sekitar 7 juta tinggal di Rusia dan sekitarnya, terutama di Crimea, Uzbekistan, Ukraina, Kazakhstan, Turki, Tajikistan, Kirgistan, Azerbaijan, Rumania, dan Belarusia. Beberapa sejarawan mencatat bahwa beberapa keluarga Mesir juga berasal dari Tatar. Adapun orang Mongol yang saat ini diperkirakan berjumlah 10 juta orang, sebagian besar dari mereka tinggal di Cina dan Mongolia, sementara sebagian kecil dari mereka tinggal di Rusia, Korea Selatan, dan Kirgistan. Kendati demikian, bangsa Tatar dengan peradaban Mongol yang merupakan keturunan kawin silang dengan orang-orang Mongol dan meleburkan diri dalam komunitas mereka, saat ini menetap di Volga, Asia Tengah seperti Kazakhstan. Empat Muharram tahun 617 Hijriah, Bukhara, kota ilmu yang telah melahirkan Imam Al-Bukhari dan Al-Bazzar itu jatuh ke tangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Sebuah kisah yang menjadi pelajaran penting bagi umat Islam sebab sejarah akan terus berulang meski dengan wajah dan momen yang berbeda. Genghis Khan bisa saja telah mati, tetapi akan ada Genghis Khan dalam wujud yang lain. Saat ini, Bukhara masuk dalam kawasan Uzbekistan yang berbatasan dengan Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, dan Kazakhstan. Sedikit wilayah juga berbatasan dengan Afghanistan. Sebuah kota yang berada di kawasan Khorasan yang dihuni oleh suku Kurdi sebelum bangsa Mongol berkuasa. Islam masuk ke kawasan ini sejak abad pertama Hijriah di era Umar bin Al-Khattab, dan sejak itu pula peradaban Islam terbangun di daerah yang juga dikenal dengan Khorasan ini.
Disebut Bukhara karena kemudian menjadi tempat geliat ilmu dengan kajian agama yang hidup. Sebut saja, seorang ahli hadis terkenal bernama Imam Al-Bukhari dan Al-Bazzar lahir di kota ini. Ilmuwan lain seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Maturidi dan ulama sufi pendiri Thariqah Naqsyabandiyah lahir dari kota ini. Sebelum tahun 1991, Uzbekistan termasuk bagian dari Uni Soviet yang menjadi kiblat komunis. Kisah menarik saat Presiden Soekarno diundang oleh Presiden Uni Soviet pada tahun 1960. Soekarno saat itu mau berkunjung ke Moskow, ibu kota Uni Soviet, dengan syarat mereka menemukan makam Imam Al-Bukhari terlebih dahulu. Sejak saat itulah, makam muhadis yang riwayat hadisnya disepakati paling sahih itu ditemukan, yang akhirnya Presiden Republik Indonesia pertama itu mau berkunjung ke kota Moskow. Dengan demikian, sebelum tahun 1960, makam Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah atau 870 Masehi itu tidak terurus. Bisa jadi, ini terkait dengan lika-liku perjalanan sejarah Al-Bukhara atau Khurasan yang pernah dikuasai bangsa Mongol, menjadikan makamnya terbengkalai hingga sulit ditemukan. Terlebih lagi, pengaruh komunisme mengakar kuat setelah menjadi bagian Uni Soviet selama beberapa tahun. Pada bulan Dzulhijjah, tahun 616 Hijriah atau 350 tahun setelah Imam Al-Bukhari wafat, Genghis Khan bersama pasukannya mengepung Bukhara. Saat itu, Bukhara masuk bagian kekuasaan timur Daulah Khawarizmiyah yang dipimpin oleh Muhammad Jalaluddin bin Khawarizmshah. Daulah Khawarizmiyah memisahkan diri dari Abbasiyah yang beribu kota di Urganda, yang sekarang masuk dalam kawasan negara Turkmenistan. Ketika diserang oleh Genghis Khan, Sultan Khawarizmiyah tidak bisa berbuat banyak karena di pertempuran sebelumnya melawan Genghis Khan mengalami kekalahan. Belum lagi Khawarizmiyah berseteru dengan Abbasiyah yang sering terjadi kontak senjata. Pada akhirnya, rakyat Bukhara harus berjuang sendirian untuk mempertahankan tanah airnya dari serangan bangsa Mongol. Awalnya, umat Islam di Khorasan bersatu dan mampu menahan serangan pasukan Genghis Khan dengan berlindung di benteng kota. Hingga kemudian, Genghis Khan menerapkan strategi pecah belah dengan mengirimkan surat yang berisi ancaman kepada rakyat Bukhara. Surat itu berbunyi, "Barang siapa yang menyerahkan senjata dan berada di pihak Tartar akan selamat, tetapi mereka yang menolak akan menyesal." Surat Genghis Khan berhasil memecah belah persatuan umat Islam antara yang pro kompromis dan yang pro perjuangan. Mereka yang ingin terus melawan beralasan bahwa jika Tartar mampu mengalahkan mereka, tentunya ia tidak akan berkirim surat dan terus menyerang. Sementara yang pro kompromis beralasan bahwa menghadapi Tartar sama saja bunuh diri. Perpecahan itu kemudian dijadikan peluang oleh Genghis Khan untuk mengadu domba umat Islam. Ia pun mengirimkan utusan kepada yang pro kompromis akan memberikan imbalan hadiah yang besar, dan kekuasaan Khorasan akan diserahkan kepada mereka. Kendati demikian, janji itu dengan syarat mereka bisa menumpas pro perlawanan yang dicap fanatik sehingga menolak menyerah pada Genghis Khan. Pancingan itu ternyata sangat ampuh, menjadikan dua kubu umat Islam bertempur sengit. Sementara Genghis Khan santai-santai melihat mereka berperang sesama saudara. Pada akhirnya, kemenangan berpihak pada kelompok pro kompromis yang membantai saudaranya sendiri. Mereka membuka gerbang Bukhara, mempersilakan Genghis Khan dan pasukannya masuk kota dengan aman. Mereka menyambut Genghis Khan dengan sambutan kebanggaan karena telah menjalankan misi yang diinginkan dan mengharap hadiah yang dijanjikan. Meski kemudian Genghis Khan memberi mereka hadiah yang mengejutkan dan tidak terbayangkan sebelumnya.
Mereka yang pro kompromis itu dikumpulkan dalam satu tempat dan senjatanya dilucuti. Setelah itu dengan lantang, Genghis Khan memerintahkan agar menghabisi mereka semua, dipancung habis tanpa sisa. Saat itu, Genghis Khan mengucapkan pidato yang masyhur dan tercatat dalam sejarah yang penting untuk diingat. Pidato itu, mereka sanggup memerangi saudaranya-saudaranya sendiri demi kita. Padahal kita hanyalah orang asing bagi mereka. Orang-orang semacam ini mustahil kita beri kepercayaan. Dalam penyerangan ke Bukhara, disebutkan 700.000 umat Islam menjadi korban. Sejarawan Islam Ibnul Athir dalam kitab Al-Kamil fit Tarikhnya menceritakan detik-detik Khurasan atau Bukhara jatuh ke tangan Mongol. Bagaimana umat Islam di Bukhara terprovokasi oleh adu domba Genghis Khan sehingga menjadi pintu masuk wilayah umat Islam dari timur. Sementara Abbasiyah hanya menonton dari jauh saat rakyat Bukhara sebagai tetangganya dibantai oleh Mongol. Dan setelah 2 tahun, Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah ikut merasakan nasib yang sama seperti yang dialami oleh Bukhara atau Khurasan. Dari Bukhara, Genghis Khan terus bergerak hingga menguasai Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, Rusia, hingga Iran. Wilayah taklukannya seluas benua Afrika dan menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan saat itu. Genghis Khan kembali ke Mongol setelah 6 tahun tidak kembali ke negaranya. Hingga akhirnya ia meninggal pada tahun 622 Hijriah atau 1227 Masehi saat usianya mencapai 65 tahun. Kekaisarannya kemudian dibagi menjadi 4 yang dikuasai putra-putranya. Salah satunya adalah Tuloi Khan yang kemudian menurunkan Mungke Khan, Kublai Khan, dan Hulagu Khan. Mungke Khan yang menjadi raja meninggal saat menyerang dinasti Song dengan panglima perang dipegang adiknya Hulagu Khan. Hulagu Khan yang memiliki ambisi yang sama dengan kakeknya, yaitu Genghis Khan, bergerak mencaplok wilayah Islam, termasuk menghanguskan kota Baghdad. Al-Mu'tasim Billah, Khalifah Abbasiyah terakhir, tewas dengan cara mengenaskan bersama ribuan kaum muslimin. Ambisi Hulagu Khan itu dipengaruhi oleh ibunya yang sering bercerita tentang kakeknya. Kemudian Kublai Khan yang menggantikan kakaknya melanjutkan melawan dinasti Song dan berhasil, yang kemudian menancapkan kekuasaannya di dataran Cina dengan membangun dinasti Yuan. Pasukan Kublai Khan terus bergerak ke arah timur, menguasai Thailand, Vietnam, Tibet, Korea, dan Champa. Pasukan Kublai Khan akhirnya kandas di tanah Jawa setelah dipecundangi oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit, dan diusir dari bumi Nusantara dengan menelan kekalahan pahit. Mongol boleh saja berhasil mengekspansi dan menaklukkan banyak wilayah di timur, Eropa di barat, dan Timur Tengah. Namun dalam sejarahnya, Mongol malah gagal menancapkan kekuasaannya di bumi Nusantara. Mereka kalah taktik dan malah dimanfaatkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit, untuk membalas dendam pada Jayakatwang yang membunuh mertuanya, Kartanegara. Alih-alih ingin menghancurkan Kartanegara, mereka justru mengembalikan kekuasaan pada menantunya. Ekspansi bangsa Mongol ke Nusantara terjadi ketika kekaisaran Mongol itu berada di bawah kekuasaan Kublai Khan yang memerintah pada tahun 1260 hingga 1294 Masehi. Kublai Khan adalah putra keempat Tuloi Khan, cucu Genghis Khan yang juga saudara Hulagu Khan, penghancur Baghdad. Kublai Khan, dia menjadikan atau kaisar menggantikan kakeknya Mungke Khan yang terbunuh dalam penyerbuan dinasti Song.
Kendati demikian, Kublai Khan harus mengalahkan adik laki-lakinya, Arik Buki, dalam perang sipil Toluid yang berlangsung hingga tahun 1264. Episode ini sebenarnya menandai awal dari perpecahan di Kekaisaran Mongol yang terjadi pasca 1259. Jadi, pasca tahun 1259 ini, Kekaisaran Mongol sesungguhnya sudah mulai mengalami keretakan. Kekuasaan Kublai Khan secara de facto terbatas hanya pada daratan Tiongkok dan Mongolia, meskipun sebagai Khan, dia masih memiliki pengaruh di kawasan Ilkhanate yang berkuasa di Baghdad setelah dihancurkan. Pada tahun 1271, Kublai Khan mendirikan dinasti Yuan yang memerintah dan menguasai wilayah-wilayah yang sekarang masuk Mongolia, Tiongkok, Korea, dan beberapa daerah yang berdekatan, dan memerankan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok. Menjelang 1279, penaklukan Mongol atas dinasti Song telah selesai, dan Kublai Khan menjadi Kaisar non-Han pertama yang menaklukkan seluruh Tiongkok. Setelah penaklukan dinasti Song oleh Kublai Khan, membuat seluruh Tiongkok harus tunduk di bawah dinasti Yuan. Dan berikutnya, giliran wilayah Asia Tenggara yang diincar oleh bangsa Mongol. Kublai Khan memalingkan perhatiannya ke wilayah Asia Tenggara setelah ia berhasil menguasai seluruh wilayah Asia Timur. Di antara negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi target ekspansi Mongol di masa Kublai Khan ini, pertama-tama adalah Vietnam pada tahun 1282 hingga 1287. Hampir secara bersamaan, Mongol juga mulai merambah Birma, Kamboja, Champa, Thailand, dan Tibet diserbu agar mau mengakui kekuasaan Mongol. Dan Jawa pun juga tidak luput dari incaran Mongol. Beberapa kali, Kublai Khan mengirimkan utusannya ke tanah Jawa, tepatnya pada tahun 1280, 1281, dan 1286. Dia menuntut Kertanegara mengakui kekuasaannya dengan mengirimkan anggota keluarga Singasari ke istananya di Beijing. Namun, Kertanegara justru merusak wajah Mengki atau Mengsi, utusan Mongol terakhir pada tahun 1289 sebagai wujud penolakan. Kertanegara memerintahkan anak buahnya untuk menyetempel wajah utusan Mongol Yuan itu dengan besi panas, seperti yang dilakukan pada pencuri umum, memotong telinganya, dan dengan sinis mengirimnya ke Mongol. Sebagai Kaisar Agung atau Khan di kawasan Asia, Kublai Khan jelas merasa terhina dengan perlakuan Raja Singasari itu. Maka sekitar 4 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1293, Kublai Khan mengirimkan sekitar 30.000 bala tentaranya untuk melakukan ekspedisi ke tanah Jawa. Ekspedisi tentara Mongol ini dilakukan oleh Kublai Khan untuk memberikan hukuman kepada Raja Kertanegara, yang oleh Kublai Khan disebut sebagai manusia barbar. Di dalam Yuanxi, sejarah dinasti Yuan, dijelaskan bahwa 20.000 hingga 30.000 bala tentara Mongol dikumpulkan dari Fujian, Jiangxi, dan Huguang di Tiongkok Selatan, bersama dengan 1.000 kapal dan logistik yang cukup untuk 1 tahun melalui perjalanan ke tanah Jawa. Puluhan ribu pasukan Mongol yang dikirim Kublai Khan ke tanah Jawa itu di bawah komando Sihpi, Kaohsing, dan Ikemisi, yang ketika sampai di tanah Jawa, mereka mendarat di Tuban dan lainnya berlayar ke Sedayu. Konon dari ketiga komandan itu hanya Kaohsing yang berdarah Tiongkok, sementara Sihpi dan Ikemisi berdarah Mongol. Ketika tentara Mongol mendarat di Jawa Timur, kerajaan Singasari saat itu sebenarnya telah runtuh dan Raja Kertanegara terbunuh oleh pemberontakan yang dilakukan Jayakatwang. Ketika Jayakatwang melakukan penyerangan terhadap Singasari pada tahun 1292,
dan berhasil membunuh seluruh anggota kerajaan, termasuk Raja Kertanegara, pada antara tanggal 18 Mei dan 15 Juni tahun 1292. Raden Wijaya menjadi satu-satunya pangeran Singasari yang berhasil lolos dari pembantaian Jaya Katuang tersebut. Setelah berhasil menaklukkan Singasari, Jaya Katuang pun segera membangun kerajaannya di Kediri. Sementara Raden Wijaya lari ke Madura untuk meminta suaka politik ke Arya Wiraraja, seorang bupati di Madura. Atas saran Arya Wiraraja, Raden Wijaya mengajukan usulan kepada Jaya Katuang untuk membuta hutan tarik di selatan Surabaya yang dekat dengan Sungai Berantas sebagai kampung baru. Kampung baru hasil pembabatan hutan tarik inilah yang kemudian dinamakan dengan Majapahit. Arya Wiraraja juga mengirimkan orang-orang Madura sebagai tenaga kerja sekaligus sebagai penduduk untuk mengisi perkampungan baru itu. Proyek pembuatan perkampungan baru ini pun dimulai dan berlangsung selama akhir 1292. Setelah perkampungan baru itu berhasil dibuka dan diberi nama Majapahit, Raden Wijaya pun tinggal di perkampungan baru itu. Pada awal-awal lahirnya perkampungan baru Majapahit inilah, tepatnya pada 1293, rombongan ekspedisi tentara Mongol yang dikirim Kubalaikan tiba di Jawa Timur. Ketika diketahui bahwa Raden Wijaya sebagai Pangeran Singasari berada di kampung baru bernama Majapahit, Ike Mese sebagai salah satu komandan ekspedisi tentara Mongol langsung mengirimkan 3 anak buahnya untuk pergi ke Majapahit untuk menemui Raden Wijaya. Di hadapan Raden Wijaya, utusan Mongol itu tetap menyampaikan pesan dari Kubalaikan agar Raden Wijaya sebagai Pangeran Singasari bersedia tunduk kepada Mongol dan mengakui kekuasaan Kaisar Kubalaikan. Mendengar tuntutan utusan Mongol itu, Raden Wijaya secara diplomatis menyatakan bahwa dirinya sebenarnya siap tunduk terhadap Mongol dan siap mengakui kekuasaan Kaisar Kubalaikan. Tetapi, ia sedang berkonflik dengan Jaya Katuang yang setahun lalu telah menyerang Singasari dan membunuh Raja Kertanegara. Atas dasar itu, dirinya kemudian menyingkir ke perkampungan baru bernama Majapahit. Kedatangan tentara Mongol itu kemudian dimanfaatkan oleh Raden Wijaya sebagai sekutu untuk menyerang Jaya Katuang. Dalam pembicaraannya terhadap utusan Mongol itu, Raden Wijaya mengatakan bahwa jika tentara Mongol yang berjumlah sekitar 30.000 itu bersedia membantu dirinya menumbangkan Jaya Katuang, maka dirinya akan tunduk dan mengakui kekuasaan Mongol. Dan tawaran Raden Wijaya ini pun direspon positif oleh pihak Mongol. Maka pada tahun 1293, Raden Wijaya menjalin sekutu dengan tentara Mongol untuk menyerang Jaya Katuang yang saat itu sedang berkuasa di Kediri dengan Daha sebagai ibu kotanya. Strategi pun disusun sedemikian rupa oleh tentara Mongol dan tentara Raden Wijaya. Dan pada 15 Maret tahun 1293, tentara gabungan antara Mongol dan Majapahit itu langsung bergerak ke Kediri. Pada tanggal 19 Maret tahun 1293, pasukan sekutu ini sudah sampai di bibir kota Daha. Dan sekitar 100.000 pasukan Kediri sudah siap menghadang pasukan sekutu itu. Maka pada 20 Maret tahun 1293, setelah genderang perang ditabuh, perang besar pun meletus. Setelah Daha diduduki 3 kali oleh pasukan sekutu, pasukan Jaya Katuang langsung kocar-kacir. Banyak pasukan Jaya Katuang yang mati di Kali Berantas dan sekitar 5.000 mati terbunuh. Akibat tentaranya berhasil dihajar oleh tentara Mongol dan tentara Majapahit, Jaya Katuang langsung mengundurkan diri dan masuk ke dalam kota. Peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh tentara Mongol dan Raden Wijaya. Sementara Jaya Katuang yang baru seumur jagung menjadi Raja Kediri langsung menjadi pesakitan dan dijebloskan ke dalam penjara.
Setelah mencapai kemenangan, para tentara Mongol ini langsung mengadakan pesta di Daha untuk merayakan kemenangannya. Di tengah kemeriahan pesta itu, Raden Wijaya meminta izin kepada Sihpi dan Ikemisi untuk kembali pulang ke Majapahit bersama pasukannya dengan alasan untuk menyiapkan upeti bagi Mongol. Kedua pimpinan Mongol itu pun mengizinkannya, bahkan memberikan 2 orang pengawal dan 200 prajurit dari tentara Mongol untuk pengawal beliau ke Majapahit. Di tengah perjalanan menuju Majapahit itu, Raden Wijaya kemudian membantai habis pasukan Mongol yang mengawalnya. Setelah itu, Raden Wijaya bersama Patih Nambi mengonsolidasikan kekuatannya untuk menyerang tentara Mongol yang lagi asyik berpesta di Daha. Maka setelah itu, Raden Wijaya dan bala tentaranya langsung melakukan serangan mendadak terhadap tentara Mongol. Para tentara Mongol yang saat itu masih terlelap oleh pesta besar tidak mempunyai kesiapan yang cukup untuk menghadapi serangan pasukan Raden Wijaya, sehingga mereka pun banyak dibantai. Pada 24 April tahun 1293, tentara Mongol itu berhasil dipukul mundur oleh Raden Wijaya, sehingga mereka pun menjadi kabur. Sekitar 3.000 prajurit Mongol mati terbunuh oleh pasukan Raden Wijaya. Raden Wijaya juga mengutus Nilaswara bersama pasukan untuk memburu pasukan Tartar yang bersembunyi di dalam hutan selatan. Kawasan hutan selatan inilah yang dalam perjalanannya kemudian dinamakan Blitar. Keberhasilan Nilaswara dalam mengusir bangsa Tartar ini kemudian diberi kekuasaan dengan gelar Adipati Aryo Blitar. Nama Blitar sendiri diambil dari kata Blitar, yang artinya kembalinya pulang bangsa Tartar setelah bangsa asal Asia Timur itu dipaksa mundur oleh Nilaswara dan berlayar kembali ke negaranya Mongol Yuan. Itulah mengapa kabupaten yang berjarak 167 km barat daya kota Surabaya itu diberi nama Blitar. Pasca kemenangannya bertempur dengan tentara Mongol, Raden Wijaya pun mengeksekusi Jayakatwang. Raden Wijaya kemudian diangkat sebagai raja baru, yaitu Raja Majapahit pertama. Selanjutnya, Majapahit berkembang menjadi kerajaan besar, terutama pada masa Raja Hayam Wuruk dengan Gajah Mada sebagai patihnya. Ternyata, meskipun kekuasaan Mongol telah berkembang menguasai dunia, dari sejak pendirinya yaitu Genghis Khan hingga anak cucunya termasuk Kublai Khan, kekaisaran itu tidak pernah mampu menancapkan kekuasaannya di tanah Jawa. Ketika wilayah-wilayah lain atau kekaisaran-kekaisaran lain di berbagai dunia, termasuk Rusia di Eropa dan Baghdad di Timur Tengah, berhasil ditaklukkan oleh Mongol, Jawa pada abad itu tetap berdiri independen dan tidak berhasil ditembus oleh kekaisaran dinasti Khan tersebut. Malah, ekspedisi Mongol yang dimaksudkan untuk menghukum Kertanegara dipecundangi oleh pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Selain kalah perang, Mongol ke Jawa juga berakibat yang tidak terduga, yaitu mengembalikan tahta Kertanegara ke atas tahta pewarisnya yang sah. Setelah berhasil mengangkangi dunia, pada akhirnya Mongolia hanya memiliki sepetak negara, sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Timur, berbatasan dengan Rusia di sebelah utara dan Republik Rakyat Tiongkok di selatan. Tiongkok dan Rusia yang dulunya menjadi wilayah taklukannya, sekarang menjadi negara besar melebihi Mongolia. Bahkan nama Tiongkok kini lebih dikenal orang dibandingkan Mongolia. Kendati demikian, sosok Genghis Khan benar-benar tampil dalam sejarah peradaban dunia, hingga tercatat dalam ribuan buku sejarah bahwa ia pernah ada di muka bumi ini,
yang kadang menginspirasi dengan ragam diksi yang penuh pelajaran bagi generasi masa kini. Imperium Mongol yang menggurita itu, yang kekuasaannya membentang luas di berbagai penjuru dunia, akhirnya mengalami keruntuhan. Tentu saja, keruntuhan Mongol ini bukanlah hal yang aneh, karena merupakan fenomena alam yang terbilang wajar. Banyak juga imperium-imperium besar lain yang pernah eksis di muka bumi ini, tetapi pada akhirnya satu persatu bertumbangan. Kekaisaran Alexander Agung di Yunani kuno, kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus, kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia, Ottoman di Turki, Majapahit hingga Uni Soviet adalah di antara sederet imperium-imperium besar yang pernah eksis, tetapi kemudian runtuh. Dan sekarang, kebesaran imperium-imperium itu tinggal cerita yang kadang dibumbui dengan fiksi yang indah, meski perjalanan sejarahnya cenderung mengerikan. Hal yang sama juga terjadi pada Mongol. Keruntuhan Mongol sebagai imperium yang pernah mengangkangi dunia itu termasuk pada bagian dari siklus alamiah yang biasa terjadi. Muncul dan tenggelam, ada kemudian tiada, lahir lalu musnah, dan seterusnya. Ini adalah wujud dari hukum dialektika sejarah, di mana sebuah peradaban saling bergerak dalam kerangka tesis, antitesis, dan sintetis. Dalam kuasa dialektika inilah, peradaban-peradaban lama satu persatu bertumbangan digantikan oleh peradaban-peradaban baru. Dalam kerangka dialektika ini pula bisa dilihat, sebuah peradaban besar kemudian mengkerut menjadi kecil, bahkan hilang, tertelan dalam sejarah. Imperium Mongol mencapai titik deklinasinya sehingga berakhir pada keruntuhannya setelah kematian Genghis Khan pada tahun 622 Hijriah atau 1227 Masehi, sehingga terpecah ke dalam 4 kekaisaran, yaitu dinasti Yuan di Tiongkok yang didirikan Kublai Khan, Gordon Hot di Rusia yang didirikan Batu Khan yang diteruskan Berke Khan, Ilkhanate di Persia dan Timur Tengah oleh Hulagu Khan, dan dinasti Chagatai di Asia Tengah. Keempat pecahan imperium Mongol ini terus eksis bahkan berkembang, paling tidak hingga abad ke-14 Masehi. Namun demikian, masing-masing imperium itu mengalami keruntuhan setelah sebelumnya saling serang di internal mereka. Faktor paling dominan yang menyebabkan masing-masing imperium itu runtuh adalah sisi internal, yaitu perpecahan di antara mereka. Faktor eksternal tentulah ada, tetapi tidak begitu dominan. Kendati tidak dominan, justru lemah di sisi internal mengundang faktor eksternal. Misalnya, setelah kejatuhan para penguasa Mongol dan hiruk-pikuk politik di dalamnya, muncul ancaman kekuasaan dari luar ke wilayah-wilayah yang menjadi bagian kekaisaran Mongol, seperti bawahan setia Mongol, kerajaan Silisia Armenia yang mendapat ancaman dari dinasti Mamluk dan akhirnya dikuasai. Dinasti Yuan didirikan oleh Kublai Khan setelah menguasai Tiongkok yang wilayahnya meliputi kawasan Asia bagian timur, bahkan pernah ingin menguasai Jawa. Namun demikian, dinasti Yuan berakhir pada abad 14, tepatnya pada 1368 Masehi. Keruntuhan dinasti yang pernah dipermainkan Raden Wijaya dari Majapahit ini di tahun 1368 Masehi membuat Timur Khan, penerus Kublai Khan, harus terusir dari Tiongkok dan mengharuskan dirinya kembali ke Mongol. Faktor dominan yang muncul menjelang detik-detik keruntuhan dinasti Yuan sekaligus sebagai penyebab utama runtuhnya dinasti itu adalah semakin meningkatnya pemberontakan masyarakat Tiongkok, khususnya di bagian Tiongkok Selatan, dan hilangnya penopang untuk pemerintahan pusat. Saat itu, militer Mongol mengalami kemunduran sehingga tidak lagi bisa diandalkan untuk meredam aksi-aksi pemberontakan di dalam kekuasaan dinasti tersebut.
Dan yang lebih fatal, kekuatan militer ini semakin tidak memadai. Pengabaian dan kemerosotan terhadap kekuatan militer Yuan di abad ke-14 menunjukkan bahwa dinasti ini hanya bisa merekrut sejumlah kecil masyarakat sebagai tenaga militer, hanya dari tanah air mereka. Kendati demikian, andaikan dinasti Mongol Yuan tidak terperosok ke dalam beberapa keputusan militer yang buruk, bisa jadi dinasti itu akan bisa menangkal pemberontakan di Tiongkok dan tetap mampu mempertahankan eksistensinya selama beberapa tahun ke depan. Paling tidak, dengan menghindari beberapa keputusan militer yang salah itu, mereka tidak cepat menemui keruntuhannya. Karena itu, akibat kesalahan dalam membuat kebijakan militer, yakni ketidakmampuan membangun kembali kekuatan militer, maka menjadi faktor internal yang turut mempercepat runtuhnya dinasti Yuan Mongol. Keruntuhan Ilkhanate Mongol yang didirikan oleh Hulagukan dengan pusat kekuasaannya di Persia dan Timur Tengah mulai mengalami kemunduran ketika Ilkhanate ini dikuasai Abu Sa'id terakhir. Meski telah menghancurkan Baghdad, keturunan Hulagukan yang bernama Ghazan Khan memeluk Islam pada tahun 1295 hingga Abu Sa'id sebagai khan terakhir dinasti ini. Pada masa Abu Sa'id, dinasti Ilkhanate mengalami kefakiran ekonomi yang cukup besar, sehingga di masa ini bangsa Ilkhanate tidak lebih sejahtera dari sebelumnya. Masalah lain yang dihadapi Abu Sa'id dalam memimpin Ilkhanate hampir sama dengan masalah yang dihadapi oleh Henry VIII asal Inggris, yaitu kesulitannya mencari anak laki-laki sebagai pewaris takhta. Hanya saja bedanya, Henry VIII akhirnya bisa menemukan, tetapi Abu Sa'id gagal menemukannya. Akibat tidak ditemukannya ahli waris laki-laki yang benar-benar kredibel untuk meneruskan takhta Ilkhanate itulah, maka pasca meninggalnya Abu Sa'id pada tahun 1335, takhta Kekaisaran Ilkhanate menjadi ajang rebutan. Akhirnya, Ilkhanate jatuh ke tangan para panglima perang yang sebagiannya masih mempunyai darah Mongol dan sebagiannya tidak. Intinya, Ilkhanate yang dibangun oleh Hulagukan itu musnah akibat keterputusan generasi pewaris tahta. Kemudian, dinasti Golden Horde yang didirikan Batu Khan dan dinasti Chagatai sesungguhnya bisa bertahan lama, tetapi akhirnya runtuh juga akibat faktor internal. Kedua dinasti Mongol ini runtuh disebabkan oleh faktor internal yang hampir sama, yaitu terjadinya perpecahan dan konflik antar anggota keluarga istana. Menjelang keruntuhannya ini, The Golden Horde kehilangan semua wilayah baratnya, termasuk Belarusia modern dan Ukraina hingga Polandia dan Lituania antara tahun 1342 dan 1369. Keluarga yang menjadi rival politiknya yang berasal dari anak turun Jochi mulai berjuang untuk merebut takhta Golden Horde setelah terjadi pembunuhan penerus takhta, yaitu Berdybek Khan pada tahun 1359. Akibat konflik internal itulah, Kekaisaran Mongol yang didirikan Batu Khan itu pun runtuh serta musnah. Hal yang sama juga menimpa dinasti Chagatai. Pangeran Muslim dan non-Muslim di dalam dinasti Chagatai saling berperang satu sama lain dari tahun 1331 hingga 1343. Perang saudara di antara keluarga besar dinasti Chagatai yang berlainan agama inilah yang membuat dinasti Chagatai hancur ketika panglima perang yang bukan keturunan Genghis Khan mendirikan klan boneka mereka sendiri. Janibek Khan yang memerintah antara tahun 1342 hingga 1357 secara singkat meneguhkan kembali dominasi atas anak turun Chagatai. Janibek menuntut untuk penyerahan Ilkhanate di Azerbaijan sebagai wilayah kekuasaannya. Saat itulah ia dengan semboyan menyatakan, "Hari ini 3 cabang kekuasaan Mongol berada di bawah kekuasaan saya." Sejak itu, dinasti Chagatai masih bisa bertahan hingga abad ke-17
dan baru pertengahan abad ke-17, tepatnya pada tahun 1658 Masehi, mengalami keruntuhan secara permanen. Jadi, faktor perebutan tahta kekuasaan di antara keturunan cucu Genghis Khan sendiri itulah kemudian yang mengakhiri riwayat Imperium Mongol di berbagai dunia. Faktor utama runtuhnya Imperium Mongol adalah karena terjadinya pembusukan dari dalam. Yang hal ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh banyak imperium dalam Islam seperti Umayyah, Abbasiyah, dan bahkan Utsmaniyah atau Ottoman.